2 minggu yang lalu saya menyampaikan satu berita firman Tuhan, boleh ditampilkan di depan, judulnya God's Great Plan, ya, GGP. Saya berharap saudara mengingat karena apa yang saya sampaikan, saya minta Tuhan menolong satu kesatuan, satu kurikulum yang akan menolong perjalanan rohani kita sampai pada akhirnya. Klik. Inilah perjalanan rohani kita, klik semua boleh. Ketika seseorang belum percaya, ada orang yang mengatakan kepada dia tentang Yesus, lalu orang itu menjadi orang percaya, dan setelah jadi orang percaya akan meningkat, katakan meningkat. Jadi jangan berhenti, amin saudara, meningkat untuk menjadi murid ya, dan kemudian murid akan menjadi saksi Kristus, dan saksi kemudian akhirnya akan menjadi mempelai. Nah kita ada dalam perjalanan, katakan perjalanan saudara. Kita dalam perjalanan yang terus menerus. Nah, saya sedang fokus di arena hijau ini. Bagaimana sebagai murid Kristus, saya dan saudara ini sedang dibentuk, ya, dibentuk menjadi sesuatu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita menerima ajaran, kita terus menjalankan disiplin rohani secara pribadi. Ya, saya percaya, saudara, kita ini adalah orang-orang percaya. Orang-orang artinya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun perjalanan itu tidak boleh hanya sekedar di sana, ya. Apalagi orang percaya yang mundur, maju, mundur, saudara, kadang kecewa, kadang senang, lagi suasana baik kita happy, lagi suasana nggak baik kita nggak happy, saudara. Kita dipengaruhi oleh suasana terus menerus. Dan kalau saudara adalah orang percaya yang dipengaruhi oleh suasana terus menerus, si jahat itu pandai sekali membuat suasana hatimu akan berantakan, saudara. Akan dibuat kacau, ya. Senang sedikit dibikin kacau lagi, senang sedikit dibikin kacau lagi. Apa akibatnya? Hati kita terus marah, hati kita terus kecewa, kita menjadi sakit hati, dan kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, menjadi murid. Tapi saya ingin mendorong saudara ketika saudara memutuskan, oke, aku sudah percaya kepada Yesus, puji Tuhan, haleluya, aku diselamatkan. Tadi lagunya, dia sungguh baik, dia sangat baik. Apanya sih yang baik, saudara? Apanya Yesus yang baik? Yesus yang baik itu di sini, saudara. Dia mati di kayu salib, memberi saya hidup, memberi saudara hidup yang kekal. Amin. Kalau urusan handphone, makan, minum, rumah, jodoh, cucu, anak, it's okay lah. Itu nomor sekian, saudara. Yang pertama dan terutama, dia kasih saya dan saudara hidup yang kekal. Disitulah baiknya dia, amin. Kalau saudara minta sesuatu, Tuhan beri saya jam tangan baru, Tuhan supaya saya bisa bangun pagi dengan tepat waktu, kasih saya jam tangan, dan Anda belum mendapatkannya, it's okay, itu saja. Ya, tabung aja Anda beli jam tangan, saudara. Tapi kalau yang namanya hidup yang kekal, disitulah kita bilang memang dia baik. Amin. Nah, terus kita maju, katakan maju. Dari orang yang belum percaya menjadi orang percaya. Dari orang yang sudah percaya, Anda memberikan diri saudara jadi murid. Saya melihat kok, saya belum kasih ayat, Anda sudah nyatet-nyatet ya. Saya curiga pada main BBM ini. Ya, jangan lakukan itu. Selama Anda dengar firman, supaya Anda bisa konsentrasi, saudara. Ya, oke. Mari buka Kisah Rasul pasal 1. Masih dengan judul yang sama, dan saya ingin saudara ketika saya dan saudara menyadari hidup kita ini sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, kita ini perlu menyadari Tuhan itu punya rencana besar buat Anda. Sekali lagi, Tuhan punya rencana besar. Jangan ngobrol, nak. Jangan ngobrol. Tuhan punya rencana besar buat kita semua. Dan saya dan saudara tidak sekedar jadi orang Kristen yang tiap minggu ibadah, apalagi ibadahnya hanya sekedar Anda pengen dapat hiburan. Ya, kita tidak boleh bermentalitas seperti itu, saudara. Pak, iya Pak, di kantor kan sudah suntuk, di rumah tangga juga suntuk, kasihlah hiburan di gereja. Gereja bukan tempat hiburan, bisa bilang amin, saudara. Kita tidak sedang berkaraoke bersama-sama, lalu Anda dengar seseorang yang Anda harap bisa menghibur Anda. Tapi saya ingin pastikan di tempat ini, kita berdoa, Anda doakan saya, supaya saya
melalui tuntunan Roh Kudus bisa membawa kita dari orang yang hitam menjadi pink, menjadi hijau, menjadi biru. Ini warna saya yang kasih aja saudara. Tapi steppingnya Anda lihat sampai nanti pada ujungnya kita menjadi apa? Mempelai Kristus. Kita perlu doakan saudara, doakan saya supaya mendapatkan hikmat untuk itu. Dan saya tidak hanya sekedar membuat Anda terhibur. Ya, karena kita tidak hidup hanya mencari hiburan, ingat itu saudara. Saya dan saudara perlu menyadari kita hidup di dunia, kita ini ditaruh sebagai anak-anak Tuhan, kita berkata puji Tuhan saya menjadi umat Tuhan, puji Tuhan saya menjadi orang Kristen. Oke, tapi Anda harus sadar, kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya terus meminta dan meminta dan meminta dan meminta dan meminta. Tuhan berkati saya. Berkati istri saya, berkati suami saya, berkati toko kami Tuhan, berkati usaha kami Tuhan, berkati pekerjaan saya supaya naik pangkat Tuhan, berkati Tuhan. Dan terus kita minta. Kapan melayani Pak? Kapan melayani Bu? Nanti Pak, kalau waktunya sudah baik. Tapi berkatnya minta terus. Kapan melayani? Nantilah kalau sudah punya anak. Ternyata punya anak tidak membuat orang melayani, malah tambah apa? Tambah sibuk punya. Iya Pak, anaknya masih kecil, jam 2 malam bangun, jam 4 bangun, jadi saya ngantuk. Nanti tunggu anaknya 4 tahun. Begitu anaknya 4 tahun, ngantar sekolah saudara. Sibuk juga. Pak, nunggu Pak sampai anaknya SD. Kalau SD dia bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri. Adiknya lahir saudara. Maka Anda akan mengurus 2 anak sekarang. Iya Pak, kalau anak remaja perlu perhatian khusus nggak? Lebih perlu perhatian khusus lagi. Aduh Pak, nanti kalau anak saya sudah makin besar, kalau anak saya sudah kuliah, anaknya kerja. Anaknya punya anak lagi saudara. Anda pula yang mengatur, yang mengurus. Saya mau kasih tahu, tidak ada waktu yang baik. Anda harus push, Anda harus dorong, Anda harus beri diri saudara untuk melayani. Katakan amin saudara. Ya, karena tidak ada orang bisa bertumbuh tanpa dia melayani. Saya kasih tahu, tidak ada, ini direkam, Anda boleh dengerin rekamannya. Setelah 10 tahun dari sekarang Anda akan buktikan kalimat saya ini. Tidak ada orang menjadi dewasa secara rohani tanpa saudara melakukan yang namanya pelayanan. Tak ada. Believe me. Ya, percaya sama saya saudara. Kisah Rasul pasal 1, mari kita akan melihat ini saudara. Ayat 6 sampai 11. Kita baca bergantian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan keadaan bagi Israel? Ayat 7. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Bagian ini sering sekali kita membacanya, saudara Anda juga pernah dengar khotbah pada bagian ini. Saya ingin singkatkan saja. Di ayat 4 dan 5, Yesus itu mengajar tentang yang namanya kerajaan Allah. Kepada murid-muridnya setelah Yesus bangkit, kira-kira selama 40 hari 40 malam, Yesus ngajarin kerajaan Allah. Ingat nggak Petrus? Yesus ngajarin kerajaan Allah. Yohanes, Yakobus, Yesus terus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Begitu Yesus mau naik ke sorga, mereka nanyanya bukan kerajaan Allah. Tuhan, maukah Engkau kapan ini kerajaan bagi Israel? Kapan pemulihan kerajaan bagi Israel? Bukan kerajaan Allah yang dipikirin. Itu sering terjadi juga sama kita, saudara. Ya, kita ini diajari firman enggak nyambung. Firmannya A, ngertinya B. Ngertinya B. Diajarin kerajaan sorga, kerajaan Allah, ngomongnya kerajaan bagi Israel. Ya, secara kenegaraan. Itu kadang-kadang Anda perlu perhatikan itu. Lalu Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu itu, nanti Bapa yang punya urusan. Tetapi kamu akan menerima apa? Katakan kuasa. Kuasa itu bahasa Inggrisnya di sini power, saudara. Kamu akan terima kuasa, terima power, terima dunamis. Dunamis, akar katanya sama dengan dinamit. Engkau akan punya kuasa yang
boom, ketika engkau menjalankan kuasa itu, ketika engkau mengeksekusi kuasa itu, terjadi satu perubahan yang besar, akan terjadi satu ledakan. Kamu akan terima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini yang Yesus janjikan, lalu Yesus naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya kemana? Ayat 12 berkata, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Ya, jadi kalau Anda pernah melihat foto Yerusalem yang ada kubah itu, saudara, itu di fotonya dari tempat namanya Bukit Zaitun. Ya, nanti Desember kita akan pergi ke sana, saudara yang mau, saudara. Ya, Desember tahun ini nih, ya, Pak, saya belum punya duit, menabunglah dari sekarang, oke? Anda foto di situ, biasanya gitu. Murid-murid di situ dapat pesan terakhir, lalu mereka turun karena memang jalannya menurun. Yerusalem itu topografinya naik turun, saudara. Ya, jadi turun, lalu mereka numpang di satu tempat namanya upper room atau di loteng, kira-kira gitu. Rumah berlantai 2. Lalu di atas lantai itu, saudara, di lantai atas itu ada 120 orang yang berdoa siang malam selama kurang lebih 7-10 hari. Ya, 120 orang, kira-kira ruangannya mungkin sebesar ini, ya saudara. Lalu mereka berdoa untuk apa mereka berdoa? Menantikan janji, karena Yesus tadi berkata, kamu akan menerima, berarti mereka hari itu belum terima, mereka akan menerima. Mereka sedang menunggu kapan saya menerima kuasa, kapan saya menerima Roh Kudus. Mereka terus berdoa, mereka terus berdoa, mereka terus berdoa. Pasal 2 ayat 1, Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 tolong dibaca. Mereka sedang menunggu Tuhan, beri Roh Kudus kepada kami. Injil harus diberitakan ke bangsa-bangsa, Injil harus diberitakan kemana-mana. Tapi mereka belum mau pergi keluar sebelum Roh Kudus turun atas mereka. Dan pada hari Pentakosta ini salah satu perayaan orang Yahudi, saudara. Ya, ada 7 perayaan yang biasa mereka lakukan, ada 3 yang besar, ada 7 secara umum. Salah satunya Pentakosta, ada Paskah dan sebagainya. Oke? Mereka sedang merayakan itu, orang Yahudi, murid-murid sedang berdoa. Tuhan, mereka memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba, boom, dari langit, ada satu bunyi seperti tiupan angin keras. Kira-kira begitu, ya. Enggak kayak gitu sih, tapi kira-kira begitu sudah. Mereka mendengar itu dan tiba-tiba, boom, tampaklah lidah-lidah nyala api, lidah-lidah api gitu, saudara. Ya, turun atas dan hinggap pada mereka masing-masing. Mungkin mereka ada yang buka mata, ada yang tutup mata, dan tiba-tiba saya lihat misalnya di atasnya kepala Bu Ami ada lidah api, di atas Pak Edi ada lidah. Mereka juga lihat saya begitu, kira-kira di dalam ruangan itu, saudara. Dan mereka ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus sesuai janji Yesus sebelumnya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan Roh itu. Jadi inilah yang disebut dengan bahasa roh. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Lalu ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang Yahudi kok ada di bawah kolong langit sih? Ceritanya gini, mundur kira-kira 600 tahun sebelumnya, saudara. 600 tahun sebelumnya, Israel itu kan terbagi 2, Israel dan Yehuda. Orang Israel dibawa oleh pasukan Asyur ke negara Asyur, sekarang Suriah. Lalu yang orang Yehuda dibawa oleh Nebukadnezar ke negara Babel. Ceritanya begitu. Ketika Tuhan memulihkan 70 tahun kemudian, maka orang Yehuda yang dari Babel ini dikembalikan, datang lagi ke tanah perjanjian. Oke? Sementara 10 suku Israel, 10 suku saudara, itu tidak kembali. Itulah yang disebut dengan 10 suku yang terhilang. Tapi mereka tahu mereka ada di mana, dan mereka tahu juga mereka ini orang Israel. Tiap tahun mereka pergi untuk mengikuti upacara-upacara keagamaan. Bertahun-tahun, beratus tahun itu yang terjadi. Sampai hari Pentakosta pada hari itu. Ya, oke, saya kembali lagi saudara. Mereka kemudian berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, orang dengar. Loh, ini orang lokal Galilea sini kok bisa bahasa, ayat pasal yang ke-8 itu.
ayat yang ke-8. Ya. Bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 9. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Frigia, ya Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, Kirene, pendatang dari Roma. Kira-kira begini sudah. Orang Ciledug, dan Anda tahu mereka orang Ciledug yang tidak pernah kursus, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, berbahasa Norwegia, Hongaria, Mandarin, Jepang, Cekoslowakia, bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Anda bingung, oh ini kok bisa ya? Bisa nangkep nggak ceritanya? Saya ceritanya dulu nih, kejadiannya dulu ya. Jadi orang-orang bingung melihat mereka ini dan wah, orang takjub. Nah, ada juga orang lokal yang lain nggak ngerti bahasa mana-mana kecuali bahasa lokalnya sendiri. Dia nggak ngerti bahasa Frigia, nggak ngerti Mesopotamia. Dia bilang, ini orang mabok ini. Ngerti nggak? Ceritanya begitu, saudara. Ayat yang ke-13, oh ini orang lagi mabok. Maka ayat 14, bangkitlah Petrus, lalu Petrus mulai berkata, hai kamu, orang ini tidak mabok karena baru jam 9 pagi. Tidak lazim orang minum minuman keras jam 9 pagi di Israel. Tidak lazim. Ya. Oke kalau malam mereka minum anggur sampai mabok, tapi pagi enggak lazim. Tapi Petrus menjelaskan orang ini tidak mabok. Tapi itulah yang difirmankan Nabi Yoel. Firmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel ayat 16. Pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan apa? Rohku ke atas semua manusia. Lihat saya saudara. Jadi ketika mereka sedang berbicara dalam bahasa-bahasa lain, berbahasa roh tadi saudara. Dan orang-orang mulai heran. Orang itu datang dari sepenjuru kota karena tadi ada bunyi yang sangat keras. Kalau sekarang Anda lihat pesawat, lihat helikopter kayaknya nggak terlalu heran. Betul ya? Tapi zaman saya kecil kalau ada helikopter, kita minta uang sama helikopter. Padahal kita nggak tahu mereka dengar apa. Tapi kalau helikopter itu saudara pada zaman dulu bunyinya kayak helikopter, pasti orang apa itu? Di mana itu? Di sana. Mereka akan pergi ke sana. Nah, ketika Roh Kudus menarik perhatian orang, maka Petrus tinggal khotbah. Jemaatnya sudah banyak, udah ribuan berkumpul, saudara. Petrus bilang, inilah yang kami alami, apa yang diomongkan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bu, Pak, Petrus tidak langsung ngomong nama Yesus. Dia tarik dulu setiap orang Israel ke kira-kira 900 tahun sebelumnya, ke nubuatan Nabi Yoel. Karena Nabi Yoel pernah berkata, nanti aku akan mencurahkan rohku. Orang Israel, orang Yahudi baca itu. Tahu kitab Yoel mereka. Tapi mereka belum ngerti apa maksudnya. Sampai ketika orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang mendapat curahan Roh Kudus, yaitu Petrus dan teman-teman dipenuhi Roh Kudus, barulah Petrus bisa menerangkan, itulah yang kami alami. Itu yang diomongkan oleh Yoel. Bisa nangkep nggak? Lalu Petrus ngomong dari ayat berapa itu? Ayat 14, 17 sampai 21, Petrus ngomong nubuatan Nabi Yoel. Ayat 22 saya baca. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah siapa? Yesus dari Nazaret yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Kamu ingat nggak dulu pamanmu itu sakit kusta disembuhkan oleh Yesus. Tetanggamu buta disembuhkan oleh Yesus. Ada yang timpang, temanmu lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Petrus mengingatkan, Yesus itulah orang yang dimaksudkan, yang disebut Mesias itu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda. Ya, ayat 23. Dialah yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan oleh dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, yaitu orang Romawi. Ayat 24. Tetapi Allah apa? Membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap ada dalam kuasa maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulailah Petrus berbicara tentang yang namanya kebangkitan Yesus. Karena berita kebangkitan Yesus, Bapak Ibu, itu adalah berita paling penting di bumi ini. Berita apapun yang Anda dengar, Anda bilang, oh ada bom. Oh si Anu menang ya pertandingan. Oh si Anu begini. Anda hanya mendapat informasi. Tapi kalau Anda dengar berita tentang kebangkitan Yesus, berita itu bisa menyelamatkan hidup kita. Roma 10 ayat 9 berkata, kalau orang percaya pada Yesus yang bangkit itu,
maka dia diselamatkan. Itulah sebabnya langsung Petrus menuju ke Yesuslah yang dimaksudkan itu. Dia itu bangkit. Lalu dari ayat 25 sampai 28, Petrus mulai mengutip kitab Mazmur. Ya, kalau Anda lihat di bawah itu ada Mazmur pasal yang ke-16, ya. Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Petrus mulai mengutip Daud, mengutip kitab Mazmur. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di mana? Di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, dan bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak apa? Menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saya tidak tahu apa yang di hatinya ada di pikirannya Daud ketika dia nulis perkataan-perkataan itu. Ya, apakah dia tahu bahwa ada orang namanya Mesias yang akan bangkit? Saya, Rudi Darmawan, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya Daud. Tapi apa yang ada di Mazmur ini, saudara, diambil oleh Petrus. Kok Petrus bisa ngambil Mazmur dan Yoel ya? Karena jawabannya, karena Roh Kudus sudah memenuhi dia. Lalu Roh Kudus kasih hikmat sama Petrus, lalu dia kutip Yoel, dia kutip juga kitab Mazmur, karena orang Yahudi percaya sama nabi-nabi, percaya sama Daud. Jadi itu menjadi kesamaan antara Petrus dan mereka, saudara. 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa leluhur kita. Ia telah apa? Mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Nanti kalau saudara pergi ke Israel, akan ditunjukkan, ini loh kuburannya Daud. Ya, ini kuburannya Daud. Itu letaknya di atas, di bawah loteng Yerusalem tadi, saudara. Tapi ia adalah seorang nabi, 30, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Allah akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Mari baca 31 sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, jadi Petrus menambahkan apa yang dituliskan oleh Daud ini, saudara. Daud menuliskan tadi, engkau tidak akan biarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Petrus mengatakan, Daud ini telah melihat ke depan dan berbicara tentang kebangkitan. Berbicara tentang kebangkitan Mesias. Petrus ingin, saudara, orang Israel yang percaya banget sama Daud ini, mereka sama seperti Daud, punya pola pikir yang sama, yaitu percaya kepada Yesus yang akan dibangkitkan. Ingat, Yesus yang ini adalah Yesus yang mereka salibkan. Yang mereka sekian minggu yang lalu berkata, salibkan dia, hajar dia, hukum mati dia. Itu Yesus yang sedang dibicarakan oleh Petrus. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah apa? Saksi. Perjalanan dari murid ketika dipenuhi dengan Roh Kudus akan jadi apa ini? Jadi saksi. Yesus inilah yang dibangkitkan, dan tentang itu kami semua adalah saksi. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini, sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Sekali lagi Petrus mengutip Daud. Malahan Daud sendiri berkata apa? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu coba lihat saya, ketika Yesus berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka murid-muridnya sekali lagi turun dari Bukit Zaitun, turun ke kota Yerusalem, lalu berdoa. Apa yang terjadi di sorga? Yesus naik ke sorga, lalu Bapa menyambut Yesus. Kok bisa ya? Daud 1000 tahun. Daud 1000 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, bisa mengerti kata-kata ini. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itulah kata-kata Daud, saudara, yang diilhamkan Roh Kudus, dan itulah yang terjadi ketika Yesus naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, setelah murid-muridnya mendapatkan janji, Yesus naik ke sorga.
Bapa di sorga menyambut Yesus dengan berkata begini, duduklah di sebelah apa tadi? Kananku, sampai ku buat musuhmu menjadi apa? Tumpuan kakimu. Yesus naik ke sorga, Bapa menyambut dengan berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu, ini satu rencana Allah yang besar. Ya, inilah yang saya sebut dengan rencana Allah yang besar, saudara. Yang akan melibatkan Anda. Lihat saya sekali lagi. Saya ini mau bikin drama, monodrama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu murid-muridnya turun ke Yerusalem. Yesus naik kemana? Yesus naik ke sorga. Bapa menyambut dengan berkata begini, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuhmu. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu Bapa dan Yesus ayat 33 mengutus siapa? Roh Kudus diutus masuk kemana? Murid-murid. Bapa sekali lagi ingat. Bapa berkata begini, duduklah di sebelah kananku sampai ku, Bapa, aku akan membuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Bapa akan melakukan sesuatu ini, saudara. Lalu Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus. Lalu Roh Kudus masuk dalam kehidupan murid-murid. Buat apa sih Roh Kudus diutus? Roh Kudus diutus untuk melakukan apa yang dikatakan Bapa. Menjadikan semua musuh Yesus menjadi tumpuan kaki Yesus. Lalu Roh Kudus diutus. Lalu Roh Kudus masuk dalam hidup murid-murid. Perhatikan, jadi sekarang murid-murid punya tugas. Tugasnya murid-murid adalah ngikutin pimpinan Roh Kudus untuk menjadikan musuh Kristus sebagai apa? Tumpuan kaki Kristus. Bisa nangkep sampai sejauh ini? Oke, ini saya sedang ngomong hidup kita ini. Karena kalau Anda bisa nangkep, Anda berbahagia. Kalau Anda nggak nangkep, saya akan jelasin sekali lagi. Roh Kudus diutus untuk melakukan janji Bapa. Di metro ini saya lihat banyak orang sedang membangun gereja, rumah-rumah besar, saudara. Ya, ada orang-orang yang merencanakan membangun rumah. Saya nggak hadir di pertemuan keluarga, tapi kira-kira ngomongnya gini. Si suaminya bilang gini, Mam, kita bikin rumah yuk. Di metro banyak kafling kita, ada kafling kita yang nganggur. Mamanya bilang, istrinya, oke. Lalu si bapak ini bilang, aku akan bangun rumah. Terus suaminya pergi ke toko bangunan gitu. Beli batu, angkat batu sendiri, ngeduk tanah, taruh semen, dan batu, begitu? Saya rasa tidak. Suaminya akan panggil arsitek dan kontraktor. Tor, saya punya tanah 16 kali 20 meter. Ya, tolong bikinin rumah bertingkat 2, kamarnya kalau bisa ada 6, ya, nanti garasinya begini, nanti kamar mandinya begini, atapnya begini. Bisa nangkep keinginan saya? Oh bisa Pak, arsitek akan membuat rancangannya. Arsitek akan buat rancangan, mungkin bisa berminggu-minggu saudara, tunjukkan sama ini, begitu dia bilang. Oke, arsitek juga enggak ngambil batu, lalu dia keduk tanahnya, diambil cangkul, enggak saudara. Ada sekelompok tukang bangunan. Lihat saya, Bapa berkata, akan ku buat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lalu Bapa mengutus Roh Kudus, untuk apa? Untuk melakukan yang Bapa bicarakan tadi. Lalu Roh Kudus masuk dalam kehidupan murid-murid. Untuk apa masuk dalam murid-murid? Supaya murid-murid ngikutin pimpinan Roh Kudus menjadikan semua musuh Yesus menjadi apa? Tumpuan kaki Yesus. Itulah God's great plan. Rencana Tuhan yang besar itu seperti itu. Bahwa saya dan saudara ada di muka bumi ini, dihadirkan di muka bumi ini untuk menunjang, untuk melaksanakan, untuk mensukseskan apa yang Bapa sudah ngomong. Amin. Bisa nangkap ya? Jadi menjadi orang Kristen adalah saudara menyediakan hidupmu dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan rencana Bapa. Jadi kalau orang Kristen yang berkata, beri saya Tuhan, berkati saya Tuhan, terus berkati saya Tuhan. Oke, Tuhan kasih berkat. Berkati lagi Tuhan. Tuhan berkati lagi. Tuhan, mau gajinya 2 kali lipat Tuhan. Tuhan gaji 2 kali lipat dari UMR sebelumnya, saudara.
Tuhan berkati, terus berkati. Tuhan kasih istri Tuhan, Tuhan kasih istri. Tuhan kasih suami, Tuhan kasih ini, helikopter Tuhan kasih helikopter saudara. Kita terus minta sampai di satu titik siang hari ini Anda dengar saya. Dan Anda menyadari sesuatu. Bahwa hidup yang hanya meminta dan meminta itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Anda harus memberi diri dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Di dunia ini ada satu penguasa namanya si jahat. Kalau Anda tidak melakukan rencana Tuhan, Anda sadar tidak sadar sedang melaksanakan rencana si jahat. 1 Yohanes 5:19 berkata, dunia dikuasai oleh si jahat. Kalau Anda tidak bergabung dengan Tuhan, Anda bergabung dengan si jahat. Itu saja pilihannya. Jadi saya ingin mendorong setiap kita, ya, sebagai murid-murid Kristus, ayo Anda sadari. Roh Kudus dicurahkan atas kita, supaya kita ini sedang direkrut oleh Tuhan, kita ini sedang diminta oleh Tuhan, bergabung dalam pasukan Tuhan, menundukkan musuh Yesus. Bu, Pak, kalau kita bilang gini, aduh saya sibuk, saya nggak bisa Pak, saya yang begini Pak, saya begitu. Saya kasih tahu begini di sisi yang lain ini. Kita ini hebatnya apa sih sama Tuhan dibanding Tuhan? Bapa pencipta langit bumi itu ngajak kita kongsi tahu gak? Kerjasama. Sebetulnya kalau saudara ndak mau, ruginya Tuhan tuh apa sih? Hebatnya kita tuh apa sudah? Coba saya bayangkan, Tuhan bisa nggak pakai awan membuat tulisan? Bisa. Di awan di atas Ciledug ada tulisan gini, hai orang Ciledug, percayalah kepadaku, tertanda Yesus dari Nazaret. Bisa nggak bikin awan kayak gitu? Bisa. Mungkin pertama Anda lihat gitu, kaget, langsung difoto, ceret gitu. Selfie dari bawah, cerot gitu. Sebarin. Ada orang lah bertobat 50, masih banyak yang belum bertobat. Besoknya tulisan, hey, percayalah. Ada gambar darah tetesan di situ, netes. Banyak nggak kira-kira yang bertobat? Menurut saya banyak. Besoknya masih ada yang belum bertobat, ada gambar pedang di situ. Besoknya ada yang belum bertobat, granat di situ, saudara. Loh, bisa nggak Tuhan bikin itu? Ya bisa sekali, Dia maha kuasa, maha segala-galanya. Jadi kalau Anda bilang, saya nggak maulah melayani Tuhan, sibuk ini itu. Anda itu nggak ngerti perkataanmu itu, saudara. Kalau kita direkrut Tuhan, kita bilang, Tuhan terima kasih. Andil kita ini apa sih? Nggak banyak. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya saudara, kalau jatahmu habis oksigennya, mate ho kata orang bilang. Matilah kita, bukan cuma Anda, saya juga. Jadi selama kita masih hidup, dikasih kesempatan hidup, dan Tuhan bilang, ayo layani aku. Jadikan musuh-musuh ini tumbuhan kakimu. Kita bilang, yes. Oke, saya akan kerjakan itu. Ya, Roh Kudus dicurahkan atas umat Tuhan, atas Petrus, Yohanes, Yakobus dan sebagainya. Sekarang Roh Kudus dicurahkan atas kita. Supaya apa? Sekali lagi, kita mengeksekusi apa yang menjadi rencana Bapa. Kita melakukan apa yang menjadi rencana besar Bapa, yaitu menjadikan semua musuh Kristus menjadi tumpuan kaki Kristus. Anda bilang nih, Pak, musuh Yesus emang siapa? Ya jelas, si jahat musuhnya Yesus. Tapi saya ingin tunjukkan beberapa dari Alkitab, supaya kita lebih mengerti musuh Yesus itu kayak apa. Efesus pasal yang kedua, kitab Efesus, Korintus, Galatia, Efesus pasal yang kedua, ayat 14 sampai 16. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia, Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oh ya, saya lupa ngasih tahu Anda, mesti catat khotbah ya. Ayatnya kan banyak ini. Jadi ada dua pihak yang namanya orang Yahudi, Jew, dan orang yang non-Yahudi, Gentile, saudara. Bukan yang musuhan ini bukan Yahudi sama Yahudi, non-Yahudi. Yang musuhan adalah orang Yahudi dan non-Yahudi di satu sisi, ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh, dengan siapa diperdamaikan?
dengan Allah oleh salib. Jadi Yesus itu dengan kematiannya di kayu salib mendamaikan. Berarti sebelumnya manusia ini musuh Allah setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, mendamaikan dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Bu, Pak, lihat saya. Jadi rupanya manusia yang berdosa itulah musuh Allah. Karena manusia yang berdosa mengikuti si jahat. Oke. Dua, mari kita lihat musuh Allah itu mana? Filipi pasal 3, Galatia, Efesus, Filipi pasal 3 ayat 18. Tadi saya mau bilang gini, kalau ada musuh Allah di tempat ini bertobatlah. Saya tadinya mau ngomong gitu, nggak jadi. Filipi 3:18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang hidupnya sebagai seteru. Seteru itu musuh, enemies. Jadi ada orang-orang yang hidupnya musuh salib Kristus. Lihat saya Bu, Pak. Anda dan saya hidup menurut salib Kristus. Kalau tidak hidup menurut salib Kristus berarti Anda adalah musuh Allah. Pak, kayaknya kejem banget ya kalimat itu ya Pak. Ya, saya sih pengen memperhalu sebetulnya. Tapi ayatnya bilang seperti itu. Musuh-musuh Allah adalah orang yang hidupnya, cara hidupnya tidak sesuai dengan salib Kristus. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yakobus pasal 4, ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah apa? Permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah. Ini kalimat-kalimat yang sangat tegas. Bu, Pak, lihat saya. Anda yang bersahabat dengan dunia ini, Anda menjadikan dirimu musuh Allah. Kalau Anda mau datang kepada Allah sebagai sahabat Allah, Anda adalah musuhnya dunia ini. Waduh, ini kebenaran yang tidak mudah ini. Tapi inilah kebenaran, saudara. Kalau hanya sekedar khotbah, siapa mau diberkati angkat tangan, 1 banyak doa, 2 banyak memberi, 3 banyak baca Alkitab. Ya Anda sudah tahu lah itu. Tapi kalau hatimu mulai dekat sama dunia, Bu, Pak, hatimu mulai menjadi sahabat dunia, engkau sedang menjadikan dirimu apa tadi? Musuh Allah. Dan Allah Bapa berkata begini, akan ku buat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nanti pada akhirnya musuh-musuh Yesus itu akan dikalahkan. Kalau hari ini ada orang yang ada di tempat ini atau di luar sana masih memusuhi Yesus, satu hari akan dikalahkan. Karena Bapa yang menciptakan langit bumi berkata, akan ku buat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 6, Yakobus 4:6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang congkak itu musuh Allah karena Allah menentang dia. Ya, orang congkak ditentang oleh Allah. Tadi pagi saya sedang berdoa dan tiba-tiba muncul satu ayat yang berkata begini, kasihilah musuh. Dulu Musa berkata, kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi Yesus berkata, kasihlah sesama manusia dan berdoalah bagi mereka. Aneh banget ya, musuh kok dikasihi. Tapi kalau saudara sekarang siang hari ini dengar khotbah dalam rangkaian musuh Allah adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk berbalik bertobat. Maka enggak heran perkataan Yesus, kasihlah musuhmu. Karena Tuhan menghendaki musuh-musuhnya satu hari akan apa? Bertobat menjadi tumpuan kaki Kristus. Dan ketika Rasul Petrus berkhotbah, hari itu ada 3.000 orang yang musuh Allah, yang berkata salibkan Yesus, yang berkata hukum saja itu Yesus. Hari itu ada 3.000 orang yang menjadi tumpuan kaki Kristus dan mereka menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Itulah tumpuan kaki Kristus. Orang yang ada di pihak Tuhan,
orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, orang yang mau melayani Tuhan sebagai tuannya, sebagai Tuhan dan tuannya dalam hidupnya, maka orang itulah yang disebut dengan tumpuan kaki Kristus. Mari kita terus bersama, mari kita terus saling mendoakan supaya saya bisa konsisten membawa saudara dari hitam, pink, hijau menjadi saksi sampai akhirnya kuning, saudara, menjadi mempelai Kristus. Karena perjalanan kita meskipun susah, meskipun tidak enak, mungkin Anda dengar khotbah yang nggak enak, ya mungkin tidak sama dengan pendeta lain, saudara. Tapi saya ingin membawa oleh tuntunan Roh Kudus, saya ingin membawa kita masuk pada arena kuning. Oke? Siap untuk itu, saudara? Mungkin tidak enak, tapi Anda pelan, tapi pasti akan kita bawa ke sana. Ya, akan dibawa ke sana. Ingat, gereja ini sudah bertahun-tahun saya katakan, gereja ini adalah gereja seperti pasukan tentara Allah. Saya pelatih tentara, Anda semua adalah tentara-tentara Tuhan. Amin. Wahyu pasal 22, mari kita lihat. Wahyu pasal 22, ayat yang ke-17. Yohanes menulis kitab Wahyu ini oleh perintah Tuhan Yesus. Bagaimana cara Yohanes menuliskan kitab Wahyu? Yohanes itu sedang dibuang di sebuah pulau, namanya Pulau Patmos. Mungkin satu hari kita bisa bermimpi, kita bisa pergi ke Pulau Patmos, amin. Selain ke Israel, ke Pulau Patmos di negara Yunani. Dia lihat satu penglihatan, lalu Yesus suruh tuliskan ini. Ya, mari pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, apa? Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semua itu berfirman apa? Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Bu, Pak, lihat saya. Yesus naik ke sorga. Bapak berkata begini, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lalu Bapak dan Yesus mengutus siapa? Roh Kudus diutus kemana? Murid-murid. Katakan, gereja Tuhan. Termasuk kita ya. Gereja Tuhan disuruh apa ini? Disuruh melakukan apa yang Bapa sudah putuskan. Jadi, gereja itu tidak boleh mau enaknya sendiri. Setuju nggak? Gereja ini dibangun dengan blueprint oleh Tuhan, dengan blueprint, dengan cetak biru yang dari sorga, untuk melakukan rencana sorga. Bukan dibangun oleh si pendeta untuk melaksanakan ambisi si pendeta. Blueprintnya sorga, tujuannya sorga. Ya, jadi saya dan saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus ini, dipenuhi firman sebagai murid-murid Yesus, kita mulai nih dari murid terima ajaran, lalu mengembangkan disiplin rohani secara pribadi, baca Alkitab tiap hari. Ya, yang belum baca Alkitab tiap hari, saya dorong bacalah Alkitab tiap hari. Doa tiap hari, amin. Saya kasih nama Project 33, saudara. Anda baca 33 menit, doa 33 menit, baca itu, saudara. Ya, tiap hari. Pak, saya ini orang sibuk. Justru karena sibuk Anda perlu doa. Ya, terus menjadi pelaku firman dan pada akhirnya Anda dituntun oleh Roh Kudus. Dituntun Roh untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa itu. Anda mulai, saudara, seperti Petrus mulai bersaksi, yang menjadi saksi Kristus. Nah, tujuan gereja itu melakukan apa yang Roh Kudus perintahkan. Masalahnya adalah, kita ini sebagai gereja, sebagai manusia juga punya kebutuhan. Dapat tugas dari Bapa untuk melakukan amanat Bapa, tapi juga kita punya amanat istri. Cari duit bang sebanyak-banyaknya, kan begitu, itu amanat dari istri, saudara. Pulang setor, kalau enggak awas jangan pulang. Istri punya amanat suami. Manusia punya amanat dalam hidupnya. Saya pengen jadi orang sukses. Saya sudah
perih hidup miskin. Saya pengen jadi orang kaya, saya pengen jadi orang berhasil, saya pengen jadi orang. Itulah amanat kita kepada kita pribadi. Saya pengen hidup senang, saya pengen hidup makmur, saya pengen hidup bahagia, saya pengen hidup segala-galanya. Kita lupakan rencana Tuhan, kita hanya melakukan agenda kita sendiri. Akibatnya apa? Rencana Bapa menjadikan semua musuh Kristus belum tercapai. Termasuk sampai hari ini masih ada banyak musuh Kristus. Padahal Yesus sedang apa? Menunggu di tahta sana. Menunggu musuh-musuhnya, tapi belum, saudara. Ya. Nah, yang kita buka Wahyu 22 ini adalah nanti, katakan nanti. Nanti pada ujungnya, kalau gereja sudah melakukan, tapi sekarang ini gereja belum melakukan. Ya. Dan saya ingin saudara dan saya yang menyadari firman ini, yang mendapatkan firman ini, saudara dan saya sadar, kita ini hidup perlu melakukan kehendak Bapa. Jadi kehendak saya di mana, Pak? Saya kan pengen cari duit, saya kan pengen sukses. Ya, gini aja deh, saya cari jalan tengah. Saudara dan saya, lekatkan diri kita pada rencana Bapa. Kaitkan diri kita pada rencana Bapa. Apa jaminannya, Pak? Berapa gaji saya kalau saya melakukan rencana Bapa? Nah, itu yang saya nggak bisa jamin. Yang mengikuti rencana Bapa gajinya 50 juta sebulan minimal. Saya nggak bisa ngomong itu. Saya hanya percaya, kalau saya dan saudara melayani Bapa, Bapa itu akan beri saya cukup. Amin. Burung di udara dia pelihara. Apalagi anak-anaknya. Apalagi orang yang melakukan. Kan Yesus pernah berkata, orang tidak bisa melayani dua tuan. Mamon atau Tuhan. Kalau kamu melayani Tuhan, aku berkata kepadamu, kata Yesus, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Ya sudah, itu kita pegang, saudara. Ya. Jadi kita melekatkan diri kita melakukan rencana Bapa. Gimana sih cara melakukan rencana Bapa? Seperti Petrus. Ya, setelah dia jadi murid, dipenuhi Roh Kudus, jadi saksi, dia mulai bersaksi. Hari itu ada 3.000 orang menjadi tumpuan kaki Kristus alias bertobat. Dan kemudian besoknya ada lagi 5.000 orang. Dan nggak dicatat berapa ribu lagi. Tapi firman Allah berkata, tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Ya, mungkin jumlah itu tidak terlalu penting karena setiap hari terus ada. Lukas yang menulis kitab Rasul, Kisah Rasul tidak sempat menuliskan. Atau mungkin Roh Kudus tidak memberikan ilham untuk menuliskan jumlah berikutnya, saudara. Tapi terus dikatakan, tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika semua orang menyadari tugas ini, mungkin kemarin hanya baru saya yang menyadari ini. Sekarang ada sekian puluh orang, anggaplah ini 100 orang yang di ruangan ini. Jadi sekarang ada 101 orang yang menyadari tugas. Lalu saudara berkata, aku juga mau ambil bagian dalam rencana besar Bapa. Dan setiap orang ketika menyadari ini, nanti saudara ngomong sama orang lain juga tentang hal ini. Nah, pada ujungnya nanti saudara, ketika semua orang sudah melakukan tugas, roh dan pengantin perempuan, gereja Tuhan yang dewasa, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Kok gereja itu berkata marilah? Karena Roh Kudus yang kasih ide untuk berkata marilah. Kok Roh Kudus bisa ngomong marilah? Karena Bapa di sorga berkata kepada Roh Kudus, katakan marilah. Maka Roh Kudus menggunakan mulut kita, marilah. Ya, Yohanes lihat roh dan pengantin. Siapa itu roh? Roh Kudus. Siapa itu pengantin? Gereja Tuhan. Ya, pada akhir zaman. Yohanes lihat gereja Tuhan mengatakan itu oleh bimbingan Roh Kudus. Doa saya adalah saudara bisa menangkap apa yang saya maksud. Lalu kita mulai bergerak sedikit demi sedikit, saudara. Anda menjadi murid yang dipenuhi firman, murid yang memiliki disiplin rohani terlebih dahulu. Anda jadi murid yang terima firman dulu deh. Ya, jangan berdebat dulu. Jangan bergumul. Ini benar enggak firmannya? Pasti benar wong dari Alkitab, saudara. Anda terima, lalu Anda mulai kembangkan disiplin pribadi. Oke? Kembangkan disiplin pribadi, mulai menjadi pelaku firman Tuhan.
Ingat khotbah saya tentang orang Gerasa? Yesus cuma bilang gini sederhana. Pulanglah ke rumahmu, ceritakan tentang dirimu kepada orang-orang di sekitarmu. Lalu dia pulang, dia cerita, dia pulang, dia cerita, dia pulang, dia cerita, dia pulang, dia cerita, dia pulang, cerita. Markus menulis, dia memberitakan kesaksian di Dekapolis, yang artinya 10 kota. Kenapa tidak ada kota-kota yang Anda dan saya pengaruhi? Karena kita diam aja. Ya, udah diem aja masih dipuji-puji sama WL. Siapa yang baru? Oh nggak ada. Oh jemaat Tuhan yang setia. Saya harap tidak ada pujian itu. Ya, Anda bukan yang setia bro, Anda harus produktif. Tuhan bilang kau harus jadi saksi, amin. Bukan saya tidak mau pemuji jemaat saudara. Ya. Tapi bukan itu, karena kalau orang dipuji terus-menerus dan tiap minggu dapat perkataan itu, Anda sedang, oh saya ternyata setia juga ya. Dan itu sudah cukup. Tidak, Anda dan saya harus berangkat dari satu titik, menuju titik berikutnya, amin. Saya harus memaksa diri saya juga untuk dari satu titik ke titik berikutnya. Dan titik berikutnya, dan titik berikutnya, terus naik. Nanti pada akhirnya, gereja yang dituntun Roh Kudus berkata, marilah. Dan perkataan marilah ini ketika didengar oleh orang yang belum percaya, orang yang belum diselamatkan itu akan menerima air kehidupan, artinya akan diselamatkan. Ketika Anda berkata, di kantormu Anda berkata, gini Pak, Anda bersaksi di sekolah, gini Pak, Anda bersaksi di kampus, gini Pak, Anda bersaksi dimanapun Anda bersaksi, orang yang mendengar ini janji Tuhan, Wahyu 22 ayat 17, orang yang dengar akan terima air kehidupan, artinya mereka diselamatkan. Tapi sudah sekian lama, si jahat membuat kita ini tutup mulut. Tidak berani ngomong tentang Tuhan. Kehilangan akal ngomong tentang Tuhan. Udahlah, diam aja lah. Itu ponakan saya mati-matilah, ke neraka-neraka lah sono. Kita tidak ngomong apa-apa. Dengar, kalau Bapak Ibu ngomong, lalu orang tolak Yesus, maka dia punya resiko sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu disuruh ngomong, dan tidak ngomong, dan orang itu mati dalam dosanya ke neraka, memang dia ada urusannya sama Tuhan. Tapi orang di sekitarnya yang tidak ngomong, itu punya urusan sama Tuhan. Ini pendeta ngancam, tidak ngancam. Saya cuma mengutip kitab Yehezkiel, itulah yang disampaikan. Nah ini biarlah mendorong kita semua, ayo yang sudah jadi murid, terima kelimpahan secara rohani, Anda diberkati juga secara jasmani, ayo mulai lakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapa. Dan nanti perkataan yang berkata, marilah dari pengantin perempuan yang diilhami oleh Roh Kudus, yang diperintahkan oleh Bapa di sorga, akan berpengaruh pada dia, ayat 20, yang memberi kesaksian tentang semua ini. Dan dia itu akan berfirman, iya, aku datang segera. Jadi kalau Anda lihat di sini, rupanya kedatangan Yesus itu tidak lepas dari peranan gereja Tuhan. Semakin gereja Tuhan ini semakin lama tidak melakukan apa-apa. Hanya cari duit, sibuk sendiri, cari uang. Saya enggak melarang Anda cari uang. Carilah uang sebanyak-banyaknya. Amin. Tapi jangan lupakan, dalam mencari uang Anda terlibat dalam rencana Bapa yang besar. Itu dia saudara. Ya, jangan Anda terus nganggur semua. Repot juga gereja kalau Anda nganggur semua saudara. Carilah uang, tapi masuklah dalam rencana Bapa. Karena yang terjadi sekarang adalah orang cari uang, dan melupakan rencana Bapa. Tapi hari ini dengan jelas, dengan tegas, dengan terang Anda bisa menangkap bahwa Bapa punya sebuah rencana. Menjadikan semua musuh Yesus jadi apa? Tumpuan kaki Yesus. Lalu Bapa mengutus Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam kita supaya kita melakukan ini. Anak-anak muda, lakukan apa yang Om sampaikan. Ya, jangan mengabdi pada dunia karena engkau akan jadi musuh Allah. Tapi mengabdilah kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Bangkitkan pasukan Tuhan di tempat ini. Murid-murid Tuhan yang mau Tuhan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Pimpin kami semua berjalan dalam rencana yang besar.
Ampuni kami kalau kami hanya sibuk dengan diri kami sendiri selama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berkata siang hari ini, Tuhan, aku mau menjadi pelaku kehendak Bapa. Angkat tangan, izinkan saya berdoa. Haleluya. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Kami mau Tuhan melakukan kehendak Bapa. Menjadikan musuh-musuh Kristus menjadi tumpuan kaki Kristus. Beri kami Roh Kudus, beri kami kuasa, beri kami kemampuan dan kemauan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. God bless you, saudara.